Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dengan NIM 0444190063. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari pemrograman web, yaitu di sini tugasnya kita diminta untuk memasukkan nama, NIM, jenis kelamin, program studi dan fakultas ke dalam suatu website. Oke, langsung aja. Di sini saya menggunakan aplikasi Bracket karena menurut saya itu lebih mudah dipahami, lebih mudah juga karena dia live coding. Jadi ketika kita mengubah suatu susunan, kita tinggal klik save, terus kita masuk ke dalam browser, dia akan langsung berubah gitu ya, tanpa menunggu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita masukkan tentu saja sintaks HTML karena di sini kita akan membuat program website HTML. Yang kedua kita akan memasukkan perintah head. Kenapa head? Karena kita perlu suatu susunan kepala, karena HTML ini sendiri mirip dengan rangka tulisan, di mana kita pertama harus membuat judul tulisan, terus pendahuluan dan isi. Makanya kita ada HTML, terus kita masuk ke head. Terus di sini untuk title kita bikin aja di sini tugas 1 karena ini juga tugas 1. Jadi tugas 1 pemrograman web. Oke, itu untuk titlenya. Oke, selanjutnya di sini saya sebelumnya udah pernah nyoba ngoding, jadi saya langsung aja masukkan yaitu CSS buat nanti setelah ini buat memperindah sedikit gitu ya tampilan websitenya. Oke, di sini saya langsung aja masuk ke dalam body. Body yang pertama kita masukkan itu adalah nama ya. Berarti saya menggunakan perintah P atau paragraf. Tujuannya adalah agar satu kalimat dengan kalimat yang lain, misalnya untuk nama, terus jurusan, itu supaya dia nggak nyambung panjang gini. Bisa juga sebenarnya dengan perintah break, tapi saya menggunakan paragraf dia supaya lebih rapi, lebih clean code gitu kan. Jadi pertama nama Novian, lalu saya masukkan lagi di situ sama apa tadi, NIM 0444190063. Lalu selanjutnya itu jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki. Lalu selanjutnya program studi ya, program studi, sistem informasi, dan terakhir ada fakultas. Fakultasnya itu adalah sains dan teknologi. Oke, di sini saya akan nambahkan H1 atau header yang paling atas sebagai judul dari isi. Ini berbeda dengan yang di atas head, karena header ini adalah judul ketika kita membuat suatu konten di dalam website, tapi dia masuknya ke dalam body bukan ke dalam head, karena dia adalah konten yang ada di dalam body itu sendiri. Jadi di sini saya buat H1 yang paling besar. Di sini saya isi biodata. Oke, langsung aja. Di sini saya masuk ke tugas 1.css. Tadi saya sebelum bikin video ini saya ada sedikit ngoding, tapi ini juga bisa kita ubah lagi. Di sini H1 adalah masuk ke dalam sini ya. H1 artinya saya membuat H1 itu berwarna coklat dengan teks alinea di tengah. Sebenarnya ini bisa kita ubah lagi aja. Misalnya kita bikin red pun nggak masalah. Text align di sebelah kanan misalnya, itu juga nggak masalah karena ini percobaan. Selanjutnya saya buat paragraf tadi yang ada semua di dalam paragraf ini, di nama, NIM, jenis kelamin, program studi dan fakultas. Saya pingin itu teks alineanya, atau nanti ketika kita buka di website dia bakal ada di sebelah kanan, nggak di sebelah kiri masing-masingnya. Terus kedua, saya pingin teks dari tulisan ini masing-masing itu berwarna biru tua. Nah, makanya saya masukkan dark blue. Terus font family supaya dia nggak bawaan, saya menggunakan sans serif. Ini sebenarnya bisa juga diganti, mungkin menggunakan teks komik atau Helvetia juga bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan
itu tadi ya, sans serif aja karena itu bawaan dari laptop, biasanya sans serif atau Times New Roman gitu kan. Terus untuk ukuran fontnya saya menggunakan 12px karena biasa yang digunakan di dalam dokumen 12, tapi ini bisa juga diganti misalnya menjadi 20 pixel. Nah, di sini tinggal kita klik save aja. Jadi kita masuk ke browser. Tadi udah ada saya ini ya. Saya buat tugas1.html. Nah, ketika saya refresh, dia ini tadi H1 dia akan ada di sebelah kanan, terus yang lainnya di paragraf. Ketika kita edit tadi CSS-nya, dia akan ada di sebelah tengah dengan warna biru tua, dan ukuran teksnya itu 20px. Ini bisa kita buktikan ketika kita gini inspect element. Nah, di website juga tersedia. Nah, ini maksud saya tadi di sini ya, masuk ke sini, terus ketika kita klik di CSS-nya di sini tugas1.css, ini dia bakal masuk seperti ini. Jadi dia bisa langsung aja dilihat. Maaf. Nah, begini. Dia bisa juga dilihat dari web browser langsung karena di web browser ini sendiri udah tersedia edit HTML dan juga CSS, dan juga di browser biasanya udah ada perintah buat JavaScript. Oke, jadi itu aja buat tugas 1 dari mata kuliah pemrograman website. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.